pemerintah daerah dipaksa untuk berinovasi dalam bisnis strategi belajar, dan banyak sekarang ini sistem belajar daring menjadi terkesan populer sekali dilaksanakan, dan walaupun beberapa sekolah sudah mulai KBM muka. Maka dari itu pada FGD kali ini kita ingin mengusung tema efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam jaringan di tengah pandemi dalam bingkai Geraha Pena Bubble Post, bincang-bincang kritis tapi santai. Dan di tengah kita alhamdulillah sudah hadir dua orang yang akan memberikan paparannya, masukannya dan tanggapannya. Yang pertama, salah satu orang yang bisa dikatakan cukup populer di Bangka Belitung, Rektor UBB Dr. Ibrahim Esfir MSI, sekaligus Sekretaris Dewan Pendidikan Bangka Belitung. Di sini kita butuh sekali pandangan dari Dewan Pendidikan bagaimana terkait pelaksanaan sistem pendidikan di Bangka Belitung selama masa pandemi. Dan yang kedua adalah Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Bangka Tengah, Esdra Silveris Bangun SHMSI. Karena di Bangka Tengah ini dari pengetahuan yang kita dapatkan termasuk salah satu operator dapodik terbaik se-Bangka Belitung dan tembus ke tingkat nasional. Mereka juga memiliki beragam aplikasi, mentoring dan evaluasi program pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sistem daring. Baiklah, kita langsung saja memulai fokus group discussion kita. Mungkin langsung ke Pak Ibrahim. Saya dulu ya. Ya. Kita minta tanggapannya dari Dewan Pendidikan Pak menyikapi sistem pembelajaran selama pandemi di bubble, dan kira-kira sekarang rekomendasi apa sih dari Dewan Pendidikan? Silakan Pak Ibrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kolega kami Pak Esdas, host yang kece ya. Ini terima kasih sudah diundang di program bingkainya, dan insya Allah mudah-mudahan akan jadi acara yang besar. Amin. Terkait dengan kegiatan pembelajaran di masa pandemi, saya kira ini memang menjadi isu yang hangat ya, yang beberapa waktu belakangan ini memang kontroversinya semakin kuat, berangkat dari soal kebiasaan atau juga bicara soal efektivitas dan efisiensinya. Ini yang saya kira perlu kita diskusikan bersama. Nah, Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri sejak awal masa pandemi COVID sebenarnya sudah melakukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada proyek program untuk mengidentifikasi dan kemudian mengevaluasi apa yang sebenarnya sudah terjadi. Salah satunya termasuk Bangka Tengah yang masuk dalam pengawasan kami Pak Esdras. Kami menemukan beberapa hal yang menarik sebenarnya. Saya kira ini tidak untuk mengeneralisir yang terjadi di Bangka Belitung, tapi sebenarnya umumnya mungkin terjadi ya hampir semua tempat. Kami berkunjung ke hampir semua tempat, ke hampir semua kabupaten kota maksud kami, dan mencoba untuk menemukan apa sebenarnya persoalan yang didapatkan yang terjadi sebenarnya di lapangan sana. Nah, beberapa temuan kami diantaranya misalnya kuota belum tercukupi secara maksimal. Jadi tingkat kebutuhan kuota ini kan beragam. Memang pemerintah melalui Kemendikbud itu sudah memberikan subsidi, tetapi yang jadi persoalan ini belum merata, terutama sekolah swasta. Jadi saya kira begini, ketika kita bicara pendidikan kan kita tidak hanya bicara pendidikan di satuan pendidikan negeri, tetapi juga pendidikan di satuan swasta. Ini yang tentu saja tidak boleh kita abaikan dan tidak boleh dianaktirikan. Nah, hasil pengamatan kami di lapangan memang untuk negeri secara umum tidak ada masalah, tetapi banyak sekolah-sekolah swasta yang saya kira ini masih menjadi kendala. Karena itu memang ini menjadi tugas bersama pemerintah untuk mendorong agar pemerataan itu semakin luas. Kemudian kepemilikan Android juga belum merata. Karena mohon maaf, hasil pengamatan kami juga hampir 70-80% kan media yang digunakan itu adalah WA. Dan kalau untuk membutuhkan WA kan dia butuh handphone yang memiliki kapasitas yang cukup ya, bukan hanya untuk foto-foto, tetapi juga untuk mengirim video, dan itu juga mengirim konten. Ini yang saya kira jadi persoalan. Nah, ada keluarga misalnya anaknya SMP, SD, SMA, SMP, SD, dan itu harus menggunakan handphone satu. Berbagi. Nah, ini fenomena yang kami temukan. Kemudian materinya berat, anak-anak kebingungan, orang tua juga ikut bingung karena memang yang terjadi materi yang diberikan itu umumnya kan dikonsumsi oleh orang tua. Nah, sementara orang tua juga kan kapasitas pemahamannya terhadap rumus-rumus kan juga tidak semua memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Ini saya kira menjadi sebab mengapa kemudian banyak orang tua mengeluh yang kami temukan. Karena itu tadi
orang tua merasa tidak familiar dengan rumus-rumus itu, sementara anak ini kan harus didampingi. Nah, ada dua hal yang Pak Sedar di lapangan. Orang tua itu terbelah menjadi dua. Yang pertama, dia mendampingi anaknya belajar, dan ini yang paling ideal. Tapi yang kedua, dia bukan mendampingi tapi hanya memberi motivasi dan memarahi. Nah, ini terbagi, jadi memberi tekanan pressure. Jadi pressure jadi ini Jadi garam berikutnya ya. Jadi orang itu anak-anak ada betah di rumah karena orang tuanya lebih galak dari ini. Tapi banyak juga meme yang berkembang katanya biar orang tua tahu betapa sulitnya jadi guru kan. Tapi gini, kalau hasil survei kami memang hasil survei kecil-kecilan ya, kita memang melihat orang tua kalau di daerah perkotaan umumnya dia ikut mendampingi. Tetapi kalau orang tua yang di kampung umumnya tidak mendampingi, tidak dominan, tapi lebih banyak ke emosionalitasnya yang bermain. Jadi misalnya mengarahkan, lah belajar lu. Nah pertanyaannya lah belajar lu, bukan mana buku kak sini yuk kita belajar sama-sama. Karena juga orang tua yang beragam. Kemudian umumnya guru juga tidak memberikan tutorial. Jadi ketika memberikan penugasan itu tolong ambil tugasnya di sekolah. Orang tua mendampingkan, sudah itu pulang, orang tua suruh lagi kan. Nah, tapi tutorial mengerjakannya itu tidak diberikan, sehingga anak-anak dan orang tua itu juga bingung. Jadi memang pembelajaran tidak efektif. Tugas-tugas sering disertai tanpa penjelasan. Kemudian aplikasi pembelajaran terlalu beragam nih Pak Esdras. Memang beragam. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai WA, ada yang kalau harus mengumpulkan tugas semua harus berdiri pakai baju sekolah, gitu. Pokoknya harus sikap sempurna. Pengalaman menghadapi COVID siapa? Ini baru Semuanya baru. Jadi kalau pemerintah gagap menangani masa pandemi, memang iya pemerintah juga belum pernah. Jadi ini learning by doing. Jadi kita belajar sambil melakukan, kita evaluasi, kita perbaiki. Menurut saya kita mulai harus dorong misalnya teman-teman guru, teman-teman dosen yang tidak familiar dengan teknologi mulai masuk ke teknologi. Siswa yang dulu mengeluh karena ada soal libur, sekarang libur terus. Nah, ngeluh boleh. Lagi sekolah lagi. Apa itu anak-anak juga begitu kan? Ada libur hanya hari Minggu gitu ya. Belum tugas yang menumpuk harus nulis segala macam. Nah, sekarang diberi libur, makanya sesuatu yang too much itu, selalu satu yang berlebihan itu kan tidak enak juga sebenarnya. Tetapi ini learning by doing, belajar sambil ini mengevaluasi. Saya kira kita apresiasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Pemkab Bangka Tengah melalui dinas pendidikannya. Ini saya kira sudah melakukan terobosan baru. Misalnya memang salah satu absen yang tidak terkontrol. Ini guru-guru tenaga pendidikan ini karena mirip libur, jadi dia tidak bisa memisahkan. Kami libur dan ganggu. Ada pegawai kami, dia tidak libur, dia dilakukan handphone kalau liburan, kalau dia WFH. Nah ini padahal kan sebenarnya memindahkan tugas ke rumah. Jadi mungkin sistem absen yang tadi tersentralisasi dan bisa dikontrol, saya kira itu sudah terobosan yang sangat baik. Dan ini sambil belajar mengevaluasi. Memang banyak fitur-fitur yang bisa kita kembangkan, tapi sekali lagi internet tidak merata. Karena itu memang daerah-daerah yang menurut saya risikonya rendah, nggak apa-apa kok mulai sekolah, mulai didorong karena. Tapi tadi sambil melakukan penetapan terhadap protokol kesehatan. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terkait dengan pelaksanaan daring, yang kita lihat dari Bangka Tengah sudah memulai program mungkin dari awal pertama kali ini harus belajar rumah. Bangka Tengah pun kebingungan seperti apa polanya kan. Tapi ketika sudah mulai menemukan ritme, mulai menemukan pola, mulai menemukan aplikasi sesuai. Nah, bisa nggak Pak Esther digambarkan evolusi materi grafis peningkatan prestasi dari siswa itu terdata apa tidak? Kemudian mungkin bisa juga menjawab keluhan orang tua yang sudah lelah dengan pola daring. Saya melihat Bangka Tengah juga memberi penekanan yang begitu kepada guru-gurunya agar ini tetap tidak bisa lepas dari tugas fungsi seorang guru yang wajib punya program, punya aplikasi tersendiri dan harus punya tutorial yang harus dikembangkan. Itu bisa dimulai. Baik, terima kasih. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan daring, seperti pembentukan karakter PPKN, penguatan pendidikan karakter. Dan yang paling sulit di teman-teman guru itu adalah guru PJOK dan guru agama. Nah, ini yang sangat sulit karena mereka berhubungan dengan praktek. Terutama PJOK, mereka bingung ya biasanya di lamalan, kemudian bisa dipindahkan ke ruang
tuan kelas gitu, apakah siswanya senang. Jadi sesuai dengan arahan edaran SKB 4 Menteri juga sampai hari ini untuk kelas PJOK belum dibuka di lapangan, jadi memang masih banyak teori. Nah, tadi menanggapi tentang evaluasi, kami dari Dinas Pendidikan memang pola yang kami pantau dari ACGTK itu ada dua. Pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah pelaksanaan PJJ tadi. Jadi mereka pada saat buka kelas PJJ, Pak, mereka harus masuk ke dalam aplikasi CGTK dan memasukkan kelas jam, dibuka kelasnya jam berapa, kemudian materi apa, dan mereka harus screenshot dari kegiatan PJJ-nya kalau mereka buka melalui kegiatan yang melalui grup WhatsApp atau melalui Google Form tadi atau melalui ACGTK-nya sendiri, mereka harus screenshot dan mereka report ke dalam kegiatan itu. Jadi kami bisa pantau kelas mereka dibuka apa tidak. Kemudian yang kedua, kalau mereka luring, mereka harus buat materi apa yang mereka bahas di luring tersebut. Kalau misalnya memang orang tua siswa yang diambil ke situ, karena ada beberapa guru yang luring akhirnya membuat semacam memindahkan ke dalam semacam DVD gitu. Ada juga yang membuat komik, kemudian memindahkan itu ke dalam media lain seperti poster, di fotokopi bahannya. Jadi banyak metode sebenarnya digunakan, dan di semester kedua, di semester pertama sebenarnya tahun ajaran ini belajar dari semester kemarin sudah banyak sebenarnya inovasi yang sudah banyak peningkatan. Cuma memang tingkat stresnya orang tua meningkat. Ya. Semester pertama semakin kerja. Ini yang guru juga sebagai orang tua. Ya. Jadi deadline yang ditetapkan oleh guru itu yang membuat sebenarnya beban. Nah, cuma kalau di Jakarta kan karena di awal semester ini sempat tatap muka ya Pak, jadi sudah agak lumayan berkurang. Makanya kita ada sistem shift, tapi memang di Oktober tadi kita hentikan sementara nanti sampai dengan rekomendasi gugus tugas. Jadi kita Bangka Tengah memang di bulan Juli itu sudah mulai full tatap muka, tapi dengan pola sistem shift tadi antara kelasnya, dan yang dikejar sekarang oleh rekan-rekan guru adalah bagi siswa baru yang di kelas siswa rendah kelas 1, kalau di SMP itu adalah di kelas 7. Jadi di sisi itu karena mereka belum pernah ketemu gurunya, belum pernah ketemu dengan gurunya, wali kelasnya, tiba-tiba udah ngasih tugas gitu ya, tiba-tiba sudah ngasih materi. Jadi itu yang kita mulai pendekatan, dan memang penyeragaman untuk polanya tidak kita lakukan, cuma kita buat formnya saja, platformnya saja seperti Google Form. Kemudian tadi kalau untuk video pembelajaran memang kita wajibkan. Jadi kita memang menekankan kenapa video pembelajaran itu wajib, karena kita berharap dari video pembelajaran itulah orang tua siswa bisa mendampingi siswanya untuk melakukan pembelajaran. Kemudian untuk evaluasi prestasi, kalau untuk yang siswa baru kita belum dapat updatean informasi. Cuma kalau untuk siswa yang sudah di angkatan tinggi kelas tinggi seperti 5, 6, itu mereka ada lomba-lomba yang diadakan oleh kementerian tetap berjalan seperti KSN itu. Kemudian ada juga KSN itu menggunakan S2M, O2SN, OSN itu mereka tetap melakukan, dan kebetulan Bangka Tengah beberapa juga sudah jadi peserta nasional. Cuma versinya berbeda sekarang, tidak seperti dulu terkenal fenomenal yang berangkat nasional karena semuanya pakai Zoom. Jadi mereka ujian pun mereka daring. Kemudian kalau dia S2N juga pentas seninya mereka rekam dan mereka kumpulkan. Jadi memang tidak se-booming ketika dulu kita tetap muka, diangkat di media, kemudian populer berangkat di atas kepala daerah, nggak seperti itu sekarang. Jadi mereka tidak berangkat ke Jakarta, tapi mereka untuk tingkat prestasinya teman-teman untuk yang dulu tetap mendampingi, dan ada beberapa yang sudah masuk sebagai peserta nasional dan lagi terus berproses untuk ikut tingkat lomba di tingkat nasional. Jadi memang untuk kegiatan kesiswaan tidak putus, tetap untuk yang sudah menjadi peserta KSN itu tetap didampingi oleh guru secara langsung untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba-lomba. Jadi untuk prestasi mudah-mudahan masih tetap bisa, untuk berprestasi tetap bisa, cuma tidak di kelas-kelas awal itu yang sudah memang dikadarkan dari kelas sebelumnya. Jadi mereka sudah dididik yang bisa, yang bisa. Karena pembelajaran PJJ ini membuat guru susah menilai, karena semua jawaban yang dikirim pasti benar. Tidak ada yang salah jawaban, karena yang bantu orang tua. Jadi tidak anak yang selama ini peringkat terakhir di kelas dengan anak yang peringkat pertama di kelas yang sama. Karena yang kecil orang tuanya. Karena itu yang membuat perbedaan. Jadi agak susah memang menilai secara umum. Tapi gawe dua kali Pak Esteras. Emak gawe dulu, baru sebenarnya dana. Tetap sama itu. Jadi memang agak susah. Paling nanti pada saat mereka ujian akhir semester yang bisa dipantau nilainya, karena memang ujian tetap kita adakan
Memang kalaupun kemarin sampai rapat terakhir tetap diadakan tapi nanti dengan sistem shift. Jadi memang kita masih menunggu rekomendasi gugus tugas apakah sampai dengan akhir semester ini atau memang November kita bisa mulai untuk kembali tatap muka. Itu mungkin. Kita mulai di ujung acara nih Pak. Dan terasa ya. Mungkin terakhir pertanyaan terakhir lah Pak. Ada fenomena di mana ketika memang sekolah itu ditutup dan belajar kembali di rumah, orang tua ini mulai marak memasukkan anaknya ke dalam les. Nah, artinya nggak dapat di sekolah. Ini apakah memang daring yang tidak efektif atau memang orang tua merasa kurang greget lah anak ini belajar daring, harusnya ada gurunya langsung. Nah, mungkin dari pengamatan dan pendidikan. Ya, kalau saya melihat sih yang terakhir, jadi memang gelisah. Orang tua itu gelisah sampai kalau macam ini kan selama ini melihat anak polanya, capaiannya, dan sebagainya. Sekarang dengan kondisi seperti ini kan jadi tidak maksimal, maka dimasukkan ke les. Jadi sebenarnya kalau akhirnya dipindahkan ke les, akhirnya bergesernya sama, resikonya kan sama-sama karena mereka ngeles, tatap aja interaksi, kan kita ingin membatasi interaksi nih. Nah ini yang saya lihat memang orang tua artinya apa? Ini tingkat kesadaran yang bagus dari orang tua. Orang tua mulai menyadari bahwa anak saya ini kalau tidak belajar banyak nanti dia lost tadi ya, lost terhadap waktunya, lalu golden age-nya hilang tadi. Saya menduganya seperti itu. Jadi sebenarnya ini kita apresiasi orang tua yang mulai bisa, tetapi juga harus diantisipasi oleh dinas atau oleh pemerintah. Kenapa? Artinya ini ada fenomena orang mulai memindahkan. Kalau substansinya agar mengurangi interaksi, berarti kan sama aja dengan di sekolah dibatasi, lalu di tempat les tidak dibatasi, kan pergerakannya sama. Nah, hal yang sama mungkin poin terakhir yang ingin saya sampaikan juga. Ya, mbok kita sama-sama saling mendukung gitu ya. Saya melihat bahwa sekolah kita liburkan, keterbatasan segala macam. Tetapi di fenomena pilkada serentak malah kampanye tatap muka tetap menjadi fenomena umum. Ini saya ingin mengajak kita semua bahwa ya kalau mau kita basis digital, ya kampanyenya juga kampanye digital. Ini kan faktanya. Kita di sini kita melihat kalau melihat hampir 80% sampai 90% kampanye itu tetap tatap muka, 100 orang dibatasi, 100 orang dalam ruangan, 200 orang di luar ruangan. Jadi mari konsisten ya. Di dunia pendidikan kita melakukan pembatasan, di dunia politik ayo kita juga melakukan pembatasan. Mari kita hargai proses ini dan kepekaan dan sensitivitas kita pada musibah pandemi Covid ini mari kita geser menjadi kepedulian bersama. Jadi sehingga ini sebenarnya menghimbau teman-teman para politisi, para elit politik ya, untuk juga mulai mengurangi pergerakan karena ini masa kampanye lagi tinggi-tingginya Pak. Di Bangka Tengah juga sama, kondisinya sama. Orang guru-guru lah di rumah senyap, di tempat kampanye kumpul. Jadi itu saya kira ya, itu poin penting saya kira. Siap bersama. Mungkin terakhir buat Pak Indras, dengan segala kendala yang telah dihadapi, termasuk proses seperti juga kena dihadapi dari evaluasi dari juga masalah konten internet, masalah pola komunikasi dan sebagainya. Tips trik lah dari Dinas Pendidikan Bangka Tengah bagaimana untuk menyikapinya dan apa sih kira-kira solusi yang bisa ditawarkan oleh Dinas Pendidikan Bangka Tengah? Oke, baik, terima kasih. Tadi sepakat dengan Ibrahim terkait dengan les tadi Pak. Jadi memang di fenomena kalau di Bangka Tengah uniknya itu ada di level PAUD, sekolah PAUD. Jadi mereka lebih memasukkan kelas calistung gitu. Ya, tapi kemarin kita nggak diterima di SD. Betul. Jadi mereka yang sendiri ya. Jadi siswa PAUD kita cukup rendah, tapi kemarin pada saat di awal kita sudah mulai kampanyekan, mereka tetap masuk di PAUD dan memang seperti itu tadi pola pendekatan kita guru yang datang menghampiri. Jadi itu yang dilakukan. Kalau tidak, kita hampir banyak PAUD non formal yang memang butuh pembiayaan memang dari komite atau dari orang siswa. Jadi ketika itu tidak ada maka tutup. Nah kalau untuk trik dan tipsnya sebenarnya kita sama-sama belajar. Kalau kami tidak bisa memberikan secara global ke gambaran besar, cuma pasti adalah komitmen bersama dari stakeholder, dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama stakeholder pendidikan. Karena tanpa dukungan termasuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, kemudian dari PGRI dan dari seluruh tokoh masyarakat, ini programnya juga tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar karena ada beberapa desa kami juga apresiasi yang buka satu desa itu mereka pasang wifi khusus untuk siswanya yang tidak bisa mengakses internet. Jadi seperti di kereta itu ada di desa kereta kan kadesnya bangun salah satu itu contoh, ada beberapa desa lagi yang
memang dia letakkan Kayak pojok internet pojok gitu ya? internet seperti itu. Jadi siswa-siswa yang di desa itu yang kekurangan, dan kita apresiasi itu dari teman-teman bapak-bapak dan kades yang telah membantu juga kelancaran dari proses PJJ ini. Karena sampai hari ini kita belum menemukan metode yang tepat antara dua tadi, antara pembelajaran PJJ atau tatap muka, itu saja polanya. Jadi secara perlahan mungkin akan menemukan nanti sedikit titik temu, apakah nanti bisa, kita berharap semuanya bisa tatap muka kembali, tapi sambil berjalan menuju ke tatap muka yang penuh, mungkin PJJ ini adalah salah satu alternatif yang sekarang menjadi alternatif utama kita untuk masalah pembelajaran. Dan seperti pesan Pak Menteri, jangan sampai ada satu generasi yang hilang. Itu maka Pak Menteri pun sepakat bahwa tidak diundur pelajaran tahun ini. Kan desakan dari masyarakat cukup banyak waktu itu, bagaimana kalau tahun ajaran ini dihapus dulu, baru dibuka tahun depan. Tapi Pak Menteri komitmen bahwa tetap harus berjalan, karena tidak mungkin satu generasi di Indonesia nanti hilang. Dan itu tugas kita bersama untuk menjaga generasi ini dengan segala kekurangan kita di masa pandemi COVID, sehingga nanti terutama dengan khusus generasi kita yang ada di Visual Makabitung ini tetap terjaga kualitasnya. Oke, baiklah, luar biasa sekali dan masukan, tanggapan, arahan dan pengamatan evaluasi, pengawasan dari pendidikan dan kerja Jawa Tengah. Bisa jadi ada 4 poin yang kita rangkum di sini. Yang pertama adalah ketika program KBM daring ini bukan soal berbicara efektivitas, tetapi bagaimana pola setiap distrik menyesuaikan kebutuhan tiap daerah, karena tidak semua daerah memiliki pola dan kendala yang sama. Yang kedua, yang pastinya mapping skema on-off itu harus diterapkan, karena kita memikirkan golden age yang harus kita beri perhatian penuh, jangan sampai nanti satu generasi bisa hilang. Yang ketiga, nah ini penting sekali, komunitas konsisten dan proses pendidikan, jangan sampai nanti yang diterima pendidikan sementara sektor lain dibiarkan, seperti itu. Yang keempat, terakhir komitmen dari seluruh pihak untuk mendukung pola pendidikan belajar daring, artinya tidak sekarang sudah tidak lagi menjadi dinas pendidikan, tapi juga seluruh pihak, seluruh dinas terkait, instansi terkait yang memang memiliki peluang dan apapun lah itu saran dan sebagainya untuk mendukung pendidikan. Terima kasih sudah di ujung. Terakhir kita pada pembahasan diskusi hari ini, luar biasa sekali Pak Ibrahim, terima kasih waktunya mendadak kita undang kemarin. Pak Ibrahim juga terima kasih sudah menyediakan waktunya. Ingat pesan ibu, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menggunakan masker bersama alas di sini dan 90 yang bertugas. Mengucapkan terima kasih. Salam bingkai Ibrahim.